Dulu, namaku selalu disebut setiap kali ada yang salah. Setiap kali ada yang gagal. Setiap kali ada yang kurang, entah bagaimana aku selalu jadi contoh yang tidak baik. Memang dari dulu kamu tidak pernah bisa diandalkan. Kalimat itu begitu sering kudengar. Di ruang makan, di depan keluarga besar, bahkan di depan orang luar. Aku tidak pernah membantah. Bukan karena aku setuju, tapi karena setiap kali aku mencoba menjelaskan, jawabannya selalu sama. Ujungnya tetap satu, aku dianggap tidak berguna. Mereka mungkin tidak sadar betapa dalamnya kata-kata itu menempel. Tapi mereka juga tidak pernah menyangka akan ada satu hari ketika keadaan berbalik. Hari ketika orang-orang yang dulu meragukanku justru berdiri di depanku, memohon sesuatu yang dulu tidak pernah mereka percayakan padaku. Halo, kamu yang mungkin pernah merasa diremehkan. Di channel ini kita tidak hanya bercerita tentang luka. Kita bercerita tentang bagaimana seseorang bangkit dari luka itu. Kalau kamu pernah dianggap tidak cukup, pernah diremehkan oleh orang terdekat, atau pernah diperlakukan seolah kamu tak punya nilai, cerita ini mungkin terasa dekat. Dukung channel ini dengan subscribe dan aktifkan notifikasi. Karena di setiap kisah, selalu ada kekuatan yang mungkin belum kamu sadari. Dan malam ini, aku akan menceritakan bagaimana semuanya berbalik. Sejak kecil, namaku lebih sering disebut ketika ada yang kurang. Bukan ketika ada yang membanggakan. Bukan ketika ada yang berhasil. Tapi saat sesuatu gagal, entah bagaimana, arah pandang selalu berujung padaku. Seolah-olah aku memang diciptakan untuk menjadi catatan kaki dalam keluarga ini, bukan judul utama. Kakakku adalah kebanggaan. Nilainya tinggi, pekerjaannya jelas, tutur katanya selalu dianggap dewasa. Setiap kali ada tamu datang, ceritanya selalu tentang dia, prestasinya, kenaikan jabatannya, rencananya yang matang. Sementara aku lebih sering duduk diam, tersenyum seperlunya dan berharap namaku tidak ikut disebut. Tapi harapan itu jarang terkabul. Kenapa kamu tidak bisa seperti kakakmu? Kalimat itu begitu akrab di telingaku. Disampaikan tanpa teriakan, tapi cukup tajam untuk melukai. Kadang di meja makan, kadang di ruang tamu saat keluarga besar berkumpul. Dan setiap kali itu terjadi, aku merasa semakin kecil di rumahku sendiri. Aku memang tidak selalu berhasil. Pekerjaan pertamaku tidak bertahan lama. Usaha kecil yang kubangun sempat sepi pelanggan. Rencana-rencanaku terlihat seperti angan-angan bagi mereka. Dan setiap kegagalan itu seperti amunisi tambahan untuk memperkuat satu label. Aku tidak berguna. Yang paling menyakitkan bukan kritiknya, tapi cara mereka membicarakanku seolah aku tidak ada di ruangan itu. Dia belum siap. Dia terlalu banyak mimpi. Tidak realistis. Mereka tidak pernah bertanya kenapa aku mencoba jalan yang berbeda. Mereka hanya melihat hasilnya yang belum terlihat. Ada malam-malam ketika aku menatap langit-langit kamar dan bertanya pada diriku sendiri. Apakah mereka benar? Apakah aku memang hanya membuang waktu? Tapi setiap kali keraguan itu datang, ada sesuatu yang menolak untuk menyerah. Sesuatu yang mengatakan bahwa aku hanya butuh waktu, bukan pengakuan. Dan diam-diam, tanpa banyak bicara, aku mulai membangun sesuatu yang tidak mereka lihat. Belajar dari kesalahan, menguatkan diri dari ejekan halus, mengumpulkan keberanian yang selama ini terkikis. Aku tahu, suatu hari nanti akan ada momen ketika namaku disebut bukan karena kekurangan, melainkan karena mereka akhirnya menyadari aku tidak pernah benar-benar tak berguna. Seiring waktu, aku mulai sadar bahwa yang paling berbahaya bukanlah kegagalan, tapi label. Ketika seseorang terus-menerus disebut tidak bisa, lambat laun ia mulai mempertanyakan dirinya sendiri. Aku masih mencoba berbagai hal, tapi setiap langkah terasa diawasi oleh tatapan yang sudah lebih dulu meragukan. Suatu malam di meja makan, pembicaraan kembali mengarah padaku. Bukan tentang apa yang sedang kubangun, tapi tentang apa yang belum kulakukan. Ayah berkata dengan nada datar,
Kamu itu harus realistis, jangan cuma punya mimpi tanpa bukti. Kata-kata itu terdengar seperti nasihat, tapi di baliknya ada kesimpulan yang sudah final. Aku dianggap tak punya arah. Kakakku ikut menambahkan, mungkin tanpa niat menyakiti. Kalau memang belum mampu, jangan memaksakan diri. Semua mata tertuju padaku. Aku tersenyum kecil, mengangguk, lalu kembali diam. Di dalam dada ada sesuatu yang retak sedikit demi sedikit. Sejak malam itu, aku mulai jarang bercerita. Setiap kali aku ingin membagikan ide atau rencana, suaraku seperti tertahan sebelum sempat keluar. Untuk apa berbicara kalau hasil akhirnya selalu sama? Dianggap belum siap, dianggap tidak matang, dianggap tak berguna. Tapi, diam bukan berarti menyerah. Aku mulai memindahkan mimpiku ke ruang yang lebih sunyi. Belajar sendiri lewat video dan buku, mencatat setiap kesalahan yang pernah kulakukan. Mengulang hal-hal yang dulu gagal dengan cara berbeda. Tidak ada yang tahu proses itu. Mereka hanya melihat hasil yang belum terlihat. Di siang hari, aku tetap menjalani rutinitas seperti biasa. Mendengar komentar, menerima perbandingan. Tapi di malam hari, ketika semua orang tidur, aku berubah menjadi seseorang yang tidak ingin lagi hidup dalam bayangan label. Dan perlahan, sesuatu mulai bergerak. Sebuah peluang kecil datang dari tempat yang tak pernah kuduga. Tidak besar, tidak spektakuler, tapi cukup untuk membuatku sadar. Mungkin selama ini yang kurang bukan kemampuanku. Mungkin yang kurang hanya kesempatan. Dan saat peluang itu mulai menunjukkan hasil, aku tahu satu hal. Mereka belum siap melihat perubahan yang sedang tumbuh di balik diamku. Peluang itu datang tanpa pengumuman besar. Bukan tawaran kerja bergaji tinggi. Bukan proyek megah yang langsung mengubah hidup. Hanya sebelah pesan singkat dari teman lama yang tahu aku pernah mencoba membangun sesuatu sendiri. Ia butuh bantuan kecil untuk mengelola proyek yang tak sempat ia tangani. Awalnya aku ragu, bukan karena tidak mampu, tapi karena takut gagal lagi. Setiap kegagalan sebelumnya masih terasa seperti bayangan yang menempel. Dan di rumah, bayangan itu selalu diperbesar. Aku hampir menolak, tapi entah kenapa, kali ini aku memilih berkata, baik, aku coba. Hari-hari berikutnya, kuhabiskan dengan penuh fokus. Tidak ada ruang untuk keraguan. Aku mengerjakan semuanya dengan detail, belajar dari kesalahan lama, dan tidak lagi terburu-buru ingin terlihat berhasil. Untuk pertama kalinya, aku menikmati proses tanpa memikirkan komentar siapapun. Perlahan, hasilnya mulai terlihat. Proyek kecil itu berkembang, klien bertambah, kepercayaan meningkat. Tidak ada tepuk tangan di rumah, tidak ada ucapan bangga, karena memang belum ada yang tahu. Aku sengaja menyimpannya untuk diriku sendiri. Tapi perubahan itu tidak bisa disembunyikan selamanya. Suatu sore, Ayer bertanya, kenapa aku sering keluar lebih awal dan pulang lebih larut? Nada suaranya bukan marah, tapi curiga. Aku hanya menjawab singkat, bahwa aku sedang mengerjakan sesuatu. Ia mengangguk, seolah tidak terlalu peduli. Dan disitulah aku sadar sesuatu. Yang aneh, ketika aku gagal, semua ingin tahu detailnya. Tapi ketika aku mulai berhasil, tidak ada yang bertanya lebih jauh. Beberapa minggu kemudian, aku menerima pembayaran yang jumlahnya lebih besar dari yang pernah kudapat sebelumnya. Aku menatap angka di layar ponsel cukup lama. Bukan karena nilainya yang fantastis, tapi karena itu adalah bukti bahwa usahaku bukan sia-sia. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku tidak merasa kecil di kamar sendiri. Aku merasa cukup. Dan tanpa mereka sadari, perlahan-lahan posisi dalam rumah itu mulai bergeser. Bukan karena aku berteriak membuktikan diri, tapi karena aku akhirnya memiliki sesuatu yang selama ini tidak pernah mereka berikan padaku. Kepercayaan pada diriku sendiri. Dan saat kepercayaan itu tumbuh, aku tahu waktunya semakin dekat. Momen ketika mereka akan melihatku bukan sebagai beban, tapi sebagai sesuatu yang tak bisa mereka abaikan lagi. Perubahan itu tidak langsung terasa besar. Tidak ada perayaan, tidak ada pengumuman di meja makan.
hanya perubahan kecil dalam cara mereka memandangku. Awalnya samar, hampir tidak terlihat. Tapi cukup untuk membuatku sadar bahwa sesuatu sedang bergeser. Suatu malam, ayah bertanya tentang pekerjaanku dengan nada yang berbeda. Bukan nada menguji, bukan nada meremehkan. Hanya pertanyaan sederhana. Sekarang kamu sebenarnya sedang mengerjakan apa? Aku sempat terdiam. Pertanyaan itu terdengar biasa, tapi bagiku itu asing. Karena biasanya yang keluar hanya kritik, bukan rasa ingin tahu. Aku menjelaskan seperlunya. Tentang proyek yang berkembang, tentang klien yang mulai bertambah, tentang bagaimana aku belajar dari kegagalan sebelumnya. Tidak panjang, tidak membanggakan diri, hanya fakta. Ayah mengangguk pelan, tidak menyela, tidak menyindir, dan untuk pertama kalinya, aku merasa suaraku didengar. Kakakku yang biasanya paling cepat memberi komentar justru ikut bertanya lebih detail. Bagaimana sistem kerjanya? Bagaimana alurnya? Apa tantangannya? Aku menjawab dengan tenang, tidak lagi defensif, tidak lagi merasa perlu membuktikan secara berlebihan. Tapi di balik semua percakapan itu, ada sesuatu yang belum kuucapkan. Bahwa selama ini aku tetap berjuang meski mereka tidak percaya. Bahwa setiap malam ketika mereka meragukanku, aku justru semakin keras bekerja. Aku memilih menyimpannya, bukan karena ingin terlihat hebat, tapi karena aku tidak ingin keberhasilanku terdengar seperti balas dendam. Beberapa hari kemudian, ayah datang ke kamarku. Ia duduk di tepi tempat tidur dan berkata, "Kalau memang serius, mungkin kamu bisa bantu urusan ini." Itu pertama kalinya ia mempercayakan sesuatu yang penting padaku. Bukan tugas kecil, bukan sekadar bantuan sederhana, tapi keputusan yang sebelumnya hanya ia dan kakakku yang pegang. Aku menatapnya, mencoba memahami situasinya. Apakah ini bentuk pengakuan atau sekadar kebutuhan sesaat? Tapi satu hal yang jelas, mereka mulai melihatku bukan sebagai beban, melainkan sebagai kemungkinan. Dan saat aku menyadari itu, ada perasaan campur aduk di dalam dada. Bangga tentu saja, tapi juga waspada, karena aku tahu kepercayaan yang baru tumbuh bisa saja runtuh jika aku lengah. Namun kali ini, aku tidak takut, karena aku tidak lagi berjuang untuk membuktikan bahwa aku berguna. Aku berjuang karena aku tahu siapa diriku sebenarnya. Dan tanpa mereka sadari, momen itu menjadi titik awal dari perubahan yang jauh lebih besar. Perubahan yang kelak membuat mereka berdiri di depanku, bukan untuk meragukan, tapi untuk bergantung. Kepercayaan itu datang lebih cepat dari yang kuduga. Ayah benar-benar menyerahkan sebagian urusan penting padaku. Bukan hanya sekedar meminta pendapat, tapi memberi tanggung jawab penuh untuk mengelolanya. Aku tahu ini bukan kesempatan kecil. Ini adalah ujian. Jika aku gagal, label lama itu bisa kembali dengan lebih kuat. Hari-hari berikutnya dipenuhi tekanan yang berbeda. Bukan lagi tekanan karena diremehkan, tapi tekanan karena dipercaya. Aku harus memastikan setiap keputusan tepat, setiap langkah diperhitungkan. Aku tidak bisa lagi sembunyi di balik alasan belum diberi kesempatan. Sekarang, kesempatan itu ada di tanganku sendiri. Kakakku sempat terlihat ragu. Ia terbiasa menjadi orang yang diandalkan. Kini, sebagian keputusan mulai melewati tanganku. Aku bisa merasakan perubahan suasana di rumah. Tidak tegang, tapi berbeda. Ada ruang baru yang dulu tidak pernah ada untukku. Aku bekerja lebih keras dari sebelumnya. Tidak hanya untuk menjaga kepercayaan ayah, tapi juga untuk membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku memang mampu. Malam-malam panjang kembali menjadi teman. Bedanya, kali ini aku tidak sendirian dalam proses itu. Sekarang, hasilnya akan mempengaruhi seluruh keluarga. Beberapa keputusan yang kuambil ternyata membawa hasil yang cukup signifikan. Masalah yang sempat buntu mulai menemukan jalan keluar. Pendapatan yang sebelumnya stagnan perlahan bergerak naik. Ayah tidak banyak bicara, tapi aku melihat caranya memandangku mulai berubah. Suatu malam, di meja makan, ia berkata, "Untung kamu yang pegang bagian itu." Kalimat sederhana, tapi untukku itu lebih dari sekedar pujian. Itu pengakuan. Pengakuan yang selama ini tidak pernah kuperoleh. Bahkan ketika aku sudah berusaha sekuat mungkin.
Namun di balik semua perubahan itu, ada satu hal yang mulai kusadari. Mereka kini mulai bergantung, bukan hanya pada keputusan kecil, tapi pada arah yang kuambil. Dan disitulah aku mengerti, pembalikan itu benar-benar terjadi. Dulu, aku dianggap tak berguna. Sekarang, tanpa mereka sadari, mereka mulai takut jika aku tidak ada. Dan ketakutan itu baru saja mulai terlihat. Perubahan itu kini terasa jelas. Jika dulu namaku hanya muncul saat ada masalah, sekarang namaku disebut sebelum keputusan diambil. Ayah mulai menungguku pulang untuk membahas langkah berikutnya. Kakakku yang biasanya paling percaya diri, kini beberapa kali meminta pendapatku lebih dulu sebelum bertindak. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak lagi merasa seperti bayangan di rumah sendiri. Awalnya aku mengira ini hanya sementara. Mungkin karena situasi sedang sulit. Mungkin karena mereka butuh bantuan. Tapi hari demi hari berlalu, dan pola itu terus berulang. Setiap kali ada hal penting, mereka menoleh kepadaku. Bukan dengan tatapan meragukan seperti dulu, melainkan dengan harapan. Suatu malam, ayah berkata dengan nada serius, "Kalau kamu tidak ada, mungkin kita sudah salah langkah." Kalimat itu membuatku terdiam, bukan karena bangga berlebihan, tapi karena aku menyadari betapa jauh jarak yang telah kutempuh. Dari dianggap tak berguna, menjadi penentu arah. Namun di balik semua itu, ada tekanan yang tidak ringan. Ketika orang mulai bergantung padamu, kesalahan kecil bisa terasa besar. Aku tidak bisa lagi bersikap santai. Setiap keputusan kini memiliki dampak nyata bagi keluarga. Dan ironisnya, kepercayaan yang dulu tak pernah kudapat, kini menjadi beban yang harus kujaga. Aku sempat bertanya pada diriku sendiri, apakah ini yang kuinginkan? Diakui? Ya. Dipercaya? Tentu. Tapi menjadi tumpuan? Itu berbeda. Ada malam ketika aku duduk sendirian, memikirkan betapa cepatnya keadaan berubah. Jika suatu hari aku mundur, apa yang akan terjadi pada mereka? Kakakku bahkan mulai berkata, "Kita sebaiknya tanya dulu ke kamu." Nada suaranya tidak lagi tinggi, tidak lagi membandingkan. Ada sesuatu seperti pengakuan tak langsung bahwa peranku kini tak bisa diabaikan. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat sedikit keraguan dalam dirinya. Keraguan yang dulu hanya kurasakan sendiri. Saat itulah aku benar-benar memahami pembalikan itu. Dulu aku yang merasa tertinggal dan tak berarti. Sekarang, mereka yang mulai merasa cemas jika aku tidak terlibat. Dan di tengah semua perubahan itu, aku sadar satu hal yang lebih penting. Nilai diriku tidak lagi ditentukan oleh pengakuan mereka. Karena bahkan, jika suatu hari mereka berhenti bergantung, aku sudah tahu siapa diriku sebenarnya. Dan mungkin, justru itulah kekuatan yang selama ini tidak pernah mereka lihat. Semakin hari, ketergantungan itu semakin terasa nyata. Bukan hanya dalam urusan pekerjaan atau keputusan bisnis keluarga. Bahkan hal-hal kecil pun kini melibatkan namaku. Dari memilih langkah berikutnya, sampai menentukan strategi yang dulu bahkan tak pernah mereka izinkan kuusulkan. Dan anehnya, rumah yang dulu membuatku merasa tak berarti, kini terasa seperti ruang yang menunggu arah dariku. Suatu sore, keadaan benar-benar diuji. Sebuah keputusan besar harus diambil, dan risikonya tidak kecil. Jika salah langkah, kerugiannya bisa jauh lebih besar dari sebelumnya. Ayah terlihat gelisah. Kakakku pun tidak lagi seoptimis biasanya. Mereka duduk di ruang tamu, membahas kemungkinan terburuk. Lalu, seperti refleks, semua mata kembali padaku. Dulu, momen seperti itu adalah saat aku merasa ingin menghilang. Tapi kali ini berbeda. Aku tidak lagi takut dengan tatapan mereka. Aku tidak lagi merasa kecil. Aku menarik napas panjang, menimbang semua pilihan, dan menyampaikan keputusan yang menurutku paling rasional. Ruangan itu hening beberapa detik. Aku tahu, keputusan ini bukan sekedar tentang bisnis. Ini tentang apakah mereka benar-benar percaya padaku atau hanya terpaksa menyerahkan kendali. Dan setelah beberapa saat, ayah mengangguk. "Kita ikut saranmu."
Keputusan itu berjalan. Hari-hari berikutnya penuh ketegangan. Tidak ada yang berani terlalu berharap. Tapi perlahan, hasilnya mulai terlihat. Risiko yang ditakuti tidak terjadi. Justru peluang baru terbuka. Masalah yang sempat mengancam runtuh, kini berubah menjadi titik balik. Dan disitulah aku melihat sesuatu yang tak pernah kulihat sebelumnya. Bukan hanya pengakuan, tapi ketergantungan yang utuh. Kakakku yang dulu selalu menjadi patokan, kini berkata pelan, "Untung kamu ada." Tidak ada nada meremehkan, tidak ada sindiran, hanya kejujuran yang mungkin dulu sulit ia ucapkan. Ayah bahkan mulai mengatakan pada orang lain bahwa aku yang banyak membantu mengubah keadaan. Mendengar itu dari mulutnya sendiri terasa seperti lingkaran yang akhirnya tertutup. Dulu aku dianggap tak berguna. Sekarang, tanpa aku sadari, mereka tidak lagi berjalan tanpa menoleh padaku terlebih dahulu. Dan saat itulah, aku memahami sesuatu yang lebih besar. Pembalikan ini bukan tentang membalas mereka. Ini tentang membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku tak pernah seburuk yang mereka kira. Namun, jauh di dalam hati, ada satu pertanyaan yang mulai muncul. Jika suatu hari aku memilih pergi, apakah mereka masih bisa berdiri sendiri? Momen itu datang tanpa dramatis. Tidak ada perayaan besar, tidak ada pelukan emosional di ruang tamu. Hanya perubahan yang terasa dalam cara mereka memandangku. Dulu, aku harus berusaha keras agar dianggap cukup. Sekarang, tanpa diminta, namaku disebut sebagai alasan mengapa keadaan membaik. Ayah mulai menceritakan peranku kepada kerabat. Kakakku tak lagi menyebut namaku sebagai perbandingan, tapi sebagai referensi. Ibu yang dulu lebih sering menghela napas panjang, kini justru berkata, "Untung ada kamu." Kalimat sederhana itu terasa seperti sesuatu yang dulu mustahil kudengar. Namun anehnya, ketika semua pengakuan itu akhirnya datang, aku tidak lagi merasa membutuhkannya. Aku ingat malam-malam ketika aku mempertanyakan diriku sendiri. Ketika aku hampir percaya bahwa mungkin mereka benar. Ketika label tak berguna terasa lebih kuat daripada keyakinanku sendiri. Tapi semua itu membentuk sesuatu dalam diriku. Sesuatu yang tidak bisa lagi dihancurkan oleh opini siapapun. Suatu hari, ayah berkata dengan jujur, "Dulu mungkin kami terlalu keras padamu." Tidak ada pembelaan panjang, tidak ada alasan. Hanya pengakuan sederhana yang datang terlambat, tapi tetap berarti. Aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasakan marah. Aku hanya merasa selesai. Selesai membuktikan, selesai mencari validasi, selesai mencoba menjadi versi yang mereka inginkan. Karena aku sadar, selama ini yang membuatku kuat bukanlah penilaian mereka, tapi keputusan untuk tetap berdiri meski diremehkan. Kini, mereka memang tak bisa tanpaku. Mereka mulai bertanya sebelum bertindak. Mereka mulai ragu jika aku tidak terlibat. Tapi perbedaan terbesarnya bukan pada mereka. Perbedaannya ada padaku. Jika suatu hari mereka kembali meragukanku, aku tidak akan runtuh. Jika suatu hari aku memilih jalan berbeda, aku tidak akan merasa bersalah. Karena nilai diriku tidak lagi tergantung pada siapa yang percaya atau tidak. Dulu aku dianggap tak berguna. Sekarang mereka tak bisa tanpaku. Tapi yang lebih penting dari semua itu, aku akhirnya tahu. Bahkan tanpa mereka, aku tetap cukup. Dan mungkin itulah kemenangan yang sesungguhnya. Tidak semua orang yang diremehkan memang tak berguna. Kadang mereka hanya belum diberi ruang untuk tumbuh. Aku pernah hidup di bawah bayang-bayang perbandingan. Pernah merasa suaraku tidak penting. Pernah hampir percaya bahwa mungkin aku memang tidak cukup baik. Tapi waktu mengajarkanku satu hal. Penilaian orang lain tidak selalu mencerminkan nilai diri kita yang sebenarnya. Direndahkan memang menyakitkan. Dianggap tak berguna bisa menghancurkan perlahan. Tapi jika kita berhenti hanya karena orang lain tidak percaya, maka kita benar-benar menyerahkan masa depan kita pada mereka.
Bangkit bukan berarti membalas. Bangkit berarti tetap berjalan meski tidak ada yang menyemangati. Tetap belajar meski tidak ada yang mengakui. Tetap percaya meski semua meragukan. Dan ketika keadaan berbalik, yang paling terasa bukanlah kepuasan melihat mereka membutuhkan kita, tapi ketenangan karena kita tahu kita sudah cukup, bahkan sebelum mereka menyadarinya. Kalau kamu pernah diremehkan, pernah dianggap tidak mampu, atau pernah merasa tak berguna, ingat satu hal, jangan berhenti hanya karena orang lain belum melihat nilaimu. Tulis di komentar, aku tidak pernah tak berguna. Dan jika kisah ini menguatkanmu, jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe dan bagikan video ini, karena mungkin ada seseorang di luar sana yang hari ini sedang merasa kecil dan butuh tahu bahwa suatu hari nanti keadaan bisa berbalik. Sampai jumpa di kisah berikutnya.